أسعد طيف فؤادي فغدا شوقا يردد لا إله إلا ربي دائم في الحب قلبي صبحه صلى وسلم ليله رؤيا محمد ولا طيف من محمد فسرى في الكون يسعد أسعد طيف فؤادي فغدا شوقا يردد لا إله إلا ربي دائم في الحب قلبي صبحه صلى وسلم ليله رؤيا محمد طل يسرا بعد عسرا جاء فتحا جاء ناصرا أشرقت أنوار طه أدفأت نيران كسرى أكرما مولاتها ما فرم الفجر سهاما أبشري يا بنت وهب جئت للدنيا بأحمد. Sehat. Sehat. Assalamualaikum Siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Ini sehat lah. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Al-ayah. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa izzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin, amma ba'du. Yang saya hormati sahibul majlis atau sahibul bait, yaitu Bapak Haji Adetiar beserta keluarga, yang beliau ikhlas setiap sebulan sekali rumahnya dijadikan apa kalau istilah beliau? Majelis ilmu. Bukan, jam apa istilahnya? Oh, Basement apa? Basement lagi. Base camp. Oh, Saya nggak ngerti base itu apa camp. base camp. Atau dijadikan majelis ilmu. Dan insya Allah rumah ini dimuliakan oleh Allah bagaikan taman surga. Amin.
Karena Rasulullah SAW bersabda, "Iza marartum biriyadil jannah." Kalau kalian melintasi taman-taman surga, parta'u, maka mampirlah. Nabi yang bilang. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Sahabat bercengang. Apa ada emang taman surga di dunia? Yang ada juga taman royal. Yang ada taman mini, taman impian Jaya Ancol, tempat monyet tuh dulu mah. Taman Cibodas, tuh ya. Kata Nabi ada apa itu? Hilaqu ta'lim. Jadi orang yang kumpul-kumpul halakoh, nih namanya halakoh. Ngupang begitu kumpul untuk menuntut ilmu. Bahasa kitanya majelis ta'lim. Jadi insya Allah rumah yang dijadikan majelis ta'lim, majelis ilmu, itu kemuliaannya setara dengan taman surga. Makanya kudu irit yang lain, pengen sekali-kali rumahnya di tempat jadikan majelis ilmu atau majelis ta'lim. Yang saya hormati pembawa acara kita, Ustadz Hendra Tuko, yang selalu setia menemani kita membawa atau mengatur acara ini. Mudah-mudahan keluarga beliau, khususnya putrinya yang sedang sakit, senantiasa dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut para ulama-ulama ahli tasawuf atau para sufi, ibadah yang tertinggi salah satunya adalah husnuzon kepada Allah. Dikasih sakit, husnuzon pada Allah. Pasti ada hikmahnya. Dengan cara apa, dari mana, kita nggak pernah tahu. Mudah-mudahan Ustadz Tuko yang anaknya dikasih sakit dengan biaya yang sangat besar, termasuk saya juga, anak saya dulu, ya, bahkan saya mah dia tinggal pulang sama lamanya oleh anak saya yang bontot. Tapi ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ustadz Tuko derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang saya hormati para jamaah sekalian, baik yang lama maupun yang baru, Bapak Haji Muslim, Bang Darus, Bapak Narawi alias DKM. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir. Wabil khusus orang tua kita nih, yang habis sakit jauh di Cengkareng, Abah Mahmud, tapi alhamdulillah beliau dengan kawan-kawan, putranya Bang Wandi, Ustaz Hidayat, Pak RT, alhamdulillah bisa hadir. Insya Allah jangan takut Pak Mahmud, sepanjang langkah, sepanjang itu pula pahala diberikan oleh Allah. Sepanjang langkah, sepanjang itu pula dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Inna bikulli khutwatin darajah. Setiap langkah itu dalam kebaikan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, ini acaranya penutupan sementara, bukan selamanya. Karena di dalam menuntut ilmu dalam pandangan Islam itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu dari gendongan, dari masa kecil kita sudah diajarin bagaimana berjalan, bagaimana duduk, bagaimana macam-macam ya. Kita diajarkan oleh ibu kita sampai ke liang lahat. Jadi menuntut ilmu itu kewajibannya
dari kecil sampai tua, bahkan sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh pengajian ditutup rapat-rapat tanpa dibuka lagi. Jadi ini penutupan ini adalah sifatnya Sementara. bukan kita tidak mau ngaji, kita ngaji. Nanti juga misalnya di musola di masjid, biasanya itu kan suka ada kultum, betul nggak? Betul. Termasuk saya sudah ada tuh undangan kultum buat Ramadan, termasuk di masjid saya. Itu Ustadz mah berkah, karena gajinya bukan bulanan, kapan aja. Kalau lagi sepi kagak ada. Tapi insya Allah, dan lagi nggak ada pensiunnya Ustadz mah. Apalagi mau penutupan begini, panen Ustadz mah. Hanya nih mertuanya nih, Ki Haji Muhammad Hasyim, betul nggak? Tanya, iya beliau berapa tempat itu? Ya kalau satu tempat aja 500.000, kali berapa tempat tuh? Berkah. Karena biasanya mah pengajian kalau penutupan kan biasanya patungan, betul nggak? Sama di tempat saya juga begitu. Ya. Berkah insya Allah. Tapi ini penutupan ini adalah sifatnya sementara. Karena kita ingin konsentrasi penuh, yaitu nanti di bulan suci Ramadan. Para jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad yang disyarah seorang ulama besar asli Banten, yaitu Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten. Beliau itu lebih lama di Mekah daripada di Banten, karena Tanara itu kan kampung, betul ya, masih Belanda lagi. Beliau pernah pulang setelah belajar ke Tanara Banten, tapi beliau nggak lama akhirnya kembali lagi ke Mekah. Beliau mengajar di Masjidil Haram Mekah, bahkan menjadi guru besar. Ya, malah beliau dapat gelar Sayyidu Ulama'il Hijaz. Beliau itu adalah gurunya ulama-ulama orang Hijaz. Masya Allah. Saking alimnya itu. Ya. Bahkan beliau hatta wafat tidak pulang kampung. Beliau dikuburkan di Ma'la. Tahu Ma'la? Pemakaman umum yang ada di kota Makkah. Dan saya alhamdulillah waktu haji sempat berziarah langsung ke makam beliau. Bahkan setiap hari saya nggak pernah lupa Fatihah kepada Syekh Nawawi. Para jamaah sekalian, di dalam kitab Nasaihul Ibad ini yang ditulis oleh Syekh Nawawi, di sana ada seorang ulama namanya Abu Bakrin Al-Waraq. Abu Bakrin Al-Waraq ini mengatakan bahwa Syahrul Rajab Syahrul Zar'i. Syahrul Rajab Syahrul Zar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam. Nanam apa? Nanam padi. Sawahnya ora, Pak Ustadz, sawahnya nggak ada. Nanam apa? Nanam mentimun, kacang, bayam, kangkung. Dulu mah ya. Sekarang mah tanahnya kagak ada kebunnya. Jadi nanam apa Pak Ustadz? Yang dimaksud di sini adalah menanam kebaikan-kebaikan. Jadi nanam kebaikan-kebaikan amal soleh harus dimulai dari bulan Rajab. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Jadi Nabi sudah mempersiapkan diri, memperbanyak amal ibadah, terutama amalan-amalan sunnah dari bulan Rajab. Ibarat orang lari mah itu pemanasan tuh, mulai startnya dari situ tuh, ya. Iya, yang kedua yaitu bulan Sya'ban. Kata Abu Bakar Al-Waraq, Sya'ban syahrus suki. Bulan Sya'ban itu adalah bulan menyiram. Nanam padi kagak diairin, yang gak hidup. Nanam timun kagak disiram, mati. Betul nggak ya? Jadi harus kita rawat tuh di bulan Sya'ban. Tapi udah nggak ada sawahnya, nggak ada kebunnya, Pak Kiai. Ya bagaimana caranya? Ya tadi tuh kita nanam amal-amal soleh di bulan Rajab. Yang nggak biasa sholat tahajud, bangun malam ya. Bangun malam kan ya? Ngapain?
Yang nggak biasa pegang Quran, ya baca sekalian. Yang nggak bisa pernah duha, sholat duha, mulai dari bulan yang nggak pernah zikir, banyak zikir. Semua amalan-amalan sunnah yang kita sudah mulai di bulan Rajab, lanjutkan di bulan dirawat, begitu. Kemudian kata Abu Bakar Al-Warraq, wa Ramadan, adapun bulan Ramadan, syahrul hasad. Ada yang katakan syahrul hisad, bulan panen, bulan mengetam, ibarat padi, motong padi. Kalau nanam, kalau kagak motong apa? Iya. Kalau nanam bayam, nyabut bayam. Iya. Kan begitu. Jadi itu panen bulan Ramadan. Karena apa dikatakan panen? Karena bulan Ramadan mah amal yang sunnah pahalanya wajib. Gak ada di bulan lain. Maka rugi orang yang tidak memperbanyak amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Rugi. Tapi kan gak mungkin itu sekonyong-konyong rajin di bulan Ramadan. Harus dimulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sekarang kita fokus saja bulan karena kita sudah ada di bulan Sya'ban. Ini hari Selasa tadi tanggal 1 Sya'ban. Ibu saya mah dulu kagak kenal apa itu Sya'bannya. Ini bulan Sya'ban. Apaan Sya'ban? Orang bulan Rawasi. Ya kagak ngeh. Orang dulu mah taunya bulan bulan ini bulan Rabiul Awalnya, bukan bulan Mulud. Iya. Ini bulan Rajab mah, bukan Rejab ini mah Rejab. Ya kagak paham. Ya nggak apa-apa salah ucap, tapi kan Allah mah paham tuh ya. Allah mah mau bahasa apa juga kita paham. Jadi jangan karena nggak bisa bahasa Arab kagak berdoa, itu namanya dablek. Berdoalah pakai bahasa Indonesia, bahasa Betawi, bahasa Inggris, orang Inggris, Jepang, bahasa Jepang. Yang penting baca salawat dul. Begitu. Ya kan? Nah, apa itu Sya'ban? Tadi kan kita udah tahu tuh, Sya'ban itu dikatakan bulan merawat tanaman, artinya kita lanjutkan tuh ibadah-ibadah kita, ya. Tapi dalam pendapat yang lain dikatakan bulan Rajab, syahrullah, bulannya Allah, karena terjadi peristiwa Isra Mi'raj di antaranya, di mana Nabi besar Muhammad salam pada saat itu karena sedih luar biasa, makanya dinamakan Amul Huzni, karena ditinggal dua orang yang sangat berjasa di dalam membacking perjuangannya. Yang pertama istrinya Siti Khadijah, yang kedua adalah pamannya Abu meninggal dua-duanya. Nabi sedih sekali, di mana bantaian hinaan semakin luar biasa. Nabi dihibur oleh Allah, diadakan perjalanan spiritual yang dahsyat, yang sulit dipikirin oleh akal kecuali dengan yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Dari mulai alam nasut, alam jasad, alam manusia, dari Masjidil Haram ke Masjidil, berangkat pada Isa. Kemudian dari Masjidil Aqsa itu melakukan perjalanan gaib, ya, perjalanan metafisika, yaitu melintasi alam malaikat, namanya alam malakut. Setelah alam malaikat ada lagi alam yang sangat tinggi, namanya alam lahut, alam Tuhan, alam Allah. Disinilah malaikat Jibril tidak sanggup, dia berhenti di langit ke-7. Itu enggak langit 7 di mana? Satu aja kita nggak paham, ya. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan, artinya Nabi Muhammad lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Nabi Muhammad langsung kepada Sidratil Muntaha, kepada musawa arsy Allah, menerima amanat salat. Tuh. Luar biasa ya. Makanya dinamakan Syahrullah, bulannya Allah. Bulan Sya'ban dinamakan Syahrun Nabi. Karena pada bulan Sya'ban itu diantaranya
diperintahnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala membaca salawat. Itu turunnya ulama mengatakan di bulan Sya'ban. Yang Ramadan itu dinamakan Syahrul Ummati. Ini pendapat yang lain ya, pendapat yang lain. Syahrul Ummati bukan bulan panen, Syahrul Ummati, bulan istimewa buat umatnya Nabi besar Muhammad. Makanya orang yang nganggap biasa-biasa saja di bulan Ramadan, ya rugi sekali dia. Oke, kita lanjutkan sekarang pembahasan Sya'ban. Sya'ban itu ya ada yang mengatakan dari sya'aba yusya'ibu. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna lima sumiya Sya'ban? Hai para sahabatku, apa kalian itu tahu kenapa bulan Rawah ini dinamakan bulan Sya'ban? Mau kenapa bulan Rawah dinamakan bulan? Enggak nama bulan yang lain. Qalu, kemudian para sahabat berkata, Allah wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Itulah tawadunya para sahabat. Kalau orang sekarang kan nggak tahu, pura-pura tahu ya, belagu tahu. Ya akhirnya sesat dan menyesatkan. Kalau para sahabat enggak, dia kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Allah wa rasulu bahasanya luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, li'annahu, huknya ke Sya'ban, li'annahu fihi yatasya'abu fihi khairun, li'annahu yatasya'abu fihi khairun kasir. Karena pada bulan ini, bulan Rawah, itu kebaikan bercabang-cabang. Yatasya'abu bercabang-cabang. Jadi barang siapa mengerjakan amalan-amalan kebaikan di bulan Sya'ban, itu bercabang-cabang. Yang biasanya cabang 1-2, tapi di bulan Sya'ban, kalau bahasanya Bang Jai, gempleh. Merentet. Iya, gemprek. Itu cabangnya banyak sekali. Setiap cabang buahnya banyak. Digambarkan seperti itu. Pak Mahmud. Jadi itulah kebaikan-kebaikan kalau kita lakukan di bulan Sya'ban, itu pahalanya luar biasa. Ya tasya'abu, bercabang-cabang. Kita demen gak kalau lihat pohon banyak cabangnya, banyak buahnya? Ya, kalau udah cabangnya sedikit, ya ilah buahnya kagak ada, penebang aja bawahnya, betul ya? Iya, kurang manfaat. Ini kira-kira seperti itu tuh di bulan Sya'ban. Makanya harus open. Ya, ada juga digambarkan di atas sahabat itu artinya bersusun-susun. Ibarat piring bersusun-susun tuh banyak benar. Ya orang prasmanan, enggak. Tuh seperti itu, makanya dinamakan Sya'ban, artinya bercabang-cabang, bersusun-susun kebaikan yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Pak Haji Adetiar malam hari ini nih bersusun-susun pahalanya, bercabang-cabang. Ya kalau begini kan besok jangan ngirim beras yang banyak ke rumah saya. Ya, sebanyak itu pula sebanyak butiran beras dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu. Tuh, jadi kemudian apa di bulan Sya'ban ini apa saja yang terjadi? Ada beberapa peristiwa penting di bulan Sya'ban. Kudu tahu. Ya. Peristiwa apa saja yang terjadi di bulan Sya'ban? Tuh. Yang pertama, nuzulul ayah al-muta'alliqa bi amri sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya ayat Quran yang memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Itu di dalam surat Al-Ahzab, tadi sudah periksa, ayat 56. Ya, kalau nggak salah 56. Ini selalu dibaca oleh Bilal, betul nggak ya? Ketika khotimone, kalau kita mah, betul ya? Kita kan orang NU biasa pakai tuh, menghantarkan khotimon naik ke mimbar. Ya, begitu Bilal dulu kan berdiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kan? Alan nabi, bukan ala nabi. Alan nabi. Ya enggak ada. Ditahan dulu kan itu tasdid.
Ya, tasydid itu harus 2 harokat sama dengan mad tabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, senantiasa, selalu, enggak berhenti-berhenti. Karena sini fiilnya fiil mudhari. Dalam bahasa Inggrisnya present continuous tense. Fi'il mudhari itu artinya berlangsung terus menerus. Nabi dan malaikatnya berselawat. Malu kita. Kemudian setelah Allah menyontohkan baca selawat dan para malaikat, baru Allah nyuruh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Udah ngerti tuh, jangan ini dibaca dulu tapi gak paham ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah, taslimlah, salamlah kepada Nabi besar Muhammad. Makanya para ulama mengatakan bahwa selawat ini adalah termasuk amalan yang sangat tinggi nilainya. Kok begitu ya? Iya, malah sholat tidak sah tanpa baca selawat. Karena menurut Imam Syafi'i mazhab kita, tasyahud kedua itu kan ada baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Itu kalau mau dibaca batal menurut Imam Syafi'i mah. Ya betul nggak? Itu malah semuanya orang khutbah Jumat itu pasti baca selawat. Betul nggak? Saking pentingnya itu selawat. Makanya dikatakan bahwa selawat kepada Nabi itu ibadah tertinggi. Kenapa? Lihat, Allah saja berselawat. Betul nggak? Malaikat aja berselawat. Allah nyontohin, baru nyuruh. Kita sholat. Allah kan nggak sholat. Saya nggak tahu tuh, ada keterangan nggak Allah itu sholat? Orang kita sholat juga untuk Allah, betul nggak? Allah nyuruh puasa. Apa Allah puasa? Saya nggak tahu, nggak ada keterangannya itu. Tapi Allah nyuruh selawat, Allah dulu selawat. Hebat nggak tuh? Iya, coba itu, saking mulianya itu. Saking tingginya nilai selawat. Bahkan para ulama mengatakan, selawat itu biar tidak ikhlas, biar tidak usuk, diterima oleh Allah. Tuh selawat tuh. Biar kagak husuk, kagak ikhlas, selawat, perasaan berat buat baca selawat. Ya belum ikhlas benar. Itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau selawat mah. Selawat juga perlu pakai wudu. Wanita yang haid aja boleh baca selawat, betul nggak? Selawat sholat kan nggak boleh. Puasa haid kan nggak boleh. Itulah istimewanya ibadah selawat. Ya, kalau Allah saja berselawat, malaikat aja berselawat, masa kita nggak mau selawat? Malu nggak kira-kira? Kenapa kita harus berselawat? Karena kita nggak pernah ngeliat Nabi. Bagaimana Nabi bisa kenal sama kita? Ayo. Kalau sahabat mah ketemu sama Nabi, betul nggak? Sahabat bisa ngelihat sama Nabi, sahabat bisa sholat bareng sama Nabi, sahabat bisa berjuang bersama Nabi. Kita lihat kapan? Keluarga Nabi bukan, kerabat bukan, sahabat bukan, betul nggak? Makanya kita harus lebih cinta harusnya. Tapi jangan takut. Karena ada sebuah hadis, tuba suma tuba suma tuba. Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah sampai 3 kali. Kalau sahabat cuma sekali, tuba man yaroni wa aman nabi. Beruntunglah orang yang melihat aku, orang ketemu kamu, aku dan beriman kepadaku. Berarti sahabat. Sahabat itu kan orang yang hidup di zaman Nabi dan beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Duduk. Hah? Juga ketemu sama Nabi, tapi kan dia nggak beriman, bukan sahabat. Sudah, Pak. Tapi hadis ini ada lanjutannya, tuba suma tuba suma tuba. Ini harapan buat kita, alhamdulillah. Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah ketemu dengan aku, tapi dia beriman kepadaku. Hebat gak tuh? Makanya kita nggak boleh nyeloncongi sama ulama. Kalau nggak ada ulama, nggak ada wali songo, kita nggak beriman kepada Nabi, betul nggak? Itu masalahnya. Bagaimana supaya Nabi kenal sama kita? Ibarat handphone menyambung gitu.
Sinyalnya nyambung. Berselawatlah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi sebagai apa? Sebagai rasa tanda cinta sama Nabi. Kan dikatakan, wa man ahabba syai'an kasura zikruhu. Barang siapa yang cinta sesuatu, dia banyak nyebut. Orang yang gila dunia, ngomongnya dunia mulu. Anak muda yang lagi jatuh cintrong, omongin apa? Yang omongin, ya pacarnya melulu. Karena dia demen. Betul nggak ya? Ya selalu dia ingat, selalu dia sebut. Nah kita kalau ngaku cinta sama Nabi, sebut nama Nabi. Harus banyak ingat sama Nabi. Bagaimana caranya? Berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi bilang, inna awlan nabi yaumal qiyamah aksarhum salatan alayya. Orang yang paling utama, orang yang paling istimewa nanti di padang mahsyar di akhir qiyamah itu orang yang paling banyak baca selawat. Jadi semakin banyak semakin hebat. Berapa kali Bang Haji Muslim baca selawat? Sehari berapa? Ada 100 sehari. Kata Nabi, man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang berselawatku 1 kali saja, 1 kali, Allah membahasnya dengan rahmatnya, dengan cintanya 10 kali. Barang siapa yang berselawat kepadaku asyran sallallahu alaihi mi'atan, Allah akan balasnya 100 kali. Barang siapa yang berselawat kepada aku mi'atan 100 kali sallallahu alaihi alfan, Allah akan membalasnya 1000 kali. Nah barang siapa yang berselawatnya 1000 kali, apa ganjarannya? Bara'atun minan nar, terbebas dari api neraka. Dalam ganjaran lain dikatakan yaitu bara'atun minan nifaq, selamat dari barisannya orang-orang munafik. Masya Allah. Balasannya sangat tinggi. Tak ternilai apa? Selamat dari api neraka berarti masuk surga. Luar biasa. Makanya kita nanti ini masuk surga ya, harapan kita apa? 1 rahmat Allah, yang kedua syafaat. Ngandelin sholat. Emang sholat kita seperti apa? Sholat masih mikirin utang. Sholat masih mikirin kerjaan. Sholat kemana, badan kemana, hati kemana. Betul ya? Iya. Berarti kan belum khusyuk. Apa kita diterima sholat kita? Wallahu alam. Hah? Sholat kita diterima nggak? Susah kan jawabnya. Betul nggak? Kan nggak ada yang tahu. Nggak ada jaminan. Paling insya Allah. Betul ya jawabannya itu mah. Zaman kebenen tuh mah. Puasa kita. Apa sempurna apa tidak? Derima apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Sedekah kita, masa banyak sedekah kita? Iya, orang hari Jumat juga cuma ngasih 2.000, lecek lagi. Pengen masuk surga kata malaikat, sorry ya. Iya. Dari zaman kebenaran sih masih 2.000 aja, malu. Duit 2.000 itu bukan dibawa ke masjid. Bawanya ke WC sama tukang parkir, betul nggak ya? Parkirnya juga udah naik. Betul nggak? Ayo bawa duit 2.000 ke Alfa, mau beli apa yuk? Hah? Beli apa? Ke Alfa kita paling tidak bawa duit 50.000. Ada nggak kita bawa duit ke masjid 50.000? Aku nunjuk. Yang hari Jumat masukin kotak 50.000. Kalau saya berani karena saya emang udah biasa. 50.000 masukin ke kotak, 20.000 masukin ke kotak. Pahalanya buat orang tua kita. Kita dapat pahala, orang tua kita dapat. Nah begitu biar cerdas. Nah romannya ngasih 5.000 aja berat banget, sayang banget. Beli rokok gak ada. Aku yang tukang rokok. Sebungkus mending, ada yang 2 bungkus. Tapi ngasih duit 25.000 kotak masjid. Tanya Bang Jai, pernah nggak? Jarang-jarang. Nah, bukan jarang sekali. Tapi rokok setiap hari. Nah ini kita kurang cerdas sebenarnya. Ya, kita kurang cerdas. Padahal yang kita bawa ke akhirat bukan handphone, bukan rokok, yang kita bawa apa? Amal. Ya udah, kalau beli rokoknya 2 bungkus sehari, ya masuk berarti 50.000 hari Jumat. Nah, itu namanya adil. Harusnya lebih malah. Nah, dicontohin tuh sama Pak Haji Ade, dicontohin. Betul nggak? Betul. Begitu. Yang kedua, di bulan Sya'ban itu, ini penutupan nggak apa-apa kan nama dikit ya.
Insyaallah sampai jam 12. Yang kedua itu tahwilul kiblah. Di bulan Sya'ban ini terjadi peristiwa perubahan arah kiblat kata ulama. Itu. Perubahan arah kiblat. Dulu kiblat kita tuh di zaman Rasulullah yang pertama kali ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Tapi Nabi itu selalu disindir oleh orang-orang Yahudi. Ente tahu sendiri kan Yahudi? Itu Benyamin Netanyahu dan kawan-kawan. Iya, lihat tuh, bandalnya kan luar biasa. Sampai Gaza habis hancur lebur kan? Itu. Ya kan? Perdana Menterinya siapa? Benyamin Netanyahu kan? Iya. Orang Yahudi itu dari dulu pinter tapi minterin orang. Nanya melulu tapi kalau diperintah nggak pernah taat. Itu orang Yahudi itu. Otaknya pinter memang. Pinter nanya, banyak nanya, ngerjainnya kagak. Tuh Nabi nggak ada pindemen tuh. Makanya Nabi itu kesana nggak lama itu kira-kiranya. Ya setahun berapa bulan gitu, ada yang mengatakan setahun 6 bulan. Itu Nabi kalau sholat, ya digambarkan di dalam Al-Quran itu, beliau kalau sholat itu selalu begini. Jadi dulu sholat madhab sono tuh, berarti madhab ngalor ya. Iya kalau dari Madinah, iya Baitul Maqdis kan adanya di sana arahnya. Iya utara kalau di Madinah itu. Takau ke Masjidil Haram adanya di Tenggara, jadi madhab ngidul. Kalau sembahyang di Madinah itu. Kita kenapa madhab ke barat? Masjidil Haramnya di sono. Terus kalau sholat di Masjidil Haram gimana Pak? Ya muter. Karena Ka'bahnya di tengah, betul nggak? Gitu. Nah itu. Jadi Nabi kalau sholatnya sering begini. Nabi itu enggan ke Baitul Maqdis. Udah enggan beliau. Di sini digambarkan di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, kami telah melihat taqalluba wajhika, wajah kamu tuh apa taqalluba itu? Menengadah. Menengadah ke atas. Iya, belakang. Taqalluba wajhika fis sama. Ini begini kalau sholat Nabi itu. Kenapa Nabi disindir? Ternyata Muhammad menghadap ke daerah gua, gitu kan ya? Kan dia bilang punya dia tuh Baitul Maqdis mah. Sampai sekarang kan ya? Karena dulu Jakarta itu Nabi Daud punya raja, Nabi tapi raja kan? Itu di situ tinggalnya. Nabi Daud punya anak namanya Nabi Sulaiman punya kerajaan yang luar biasa. Itu adanya di bawah, di samping Masjidil Aqsa. Makanya ibadahnya kan di situ ada tembok ratapan gitu kan? Nah di situ. Nah itu kemudian di sini dikatakan fala nuwalliyannaka kiblatan tardoha. Itu. Maka kami palingkan engkau ya Muhammad ke arah kiblat yang engkau ridhoi, yang engkau sukai. Jadinya Muhammad itu dipindahkan kiblatnya arah kiblat yang Nabi suka. Makanya perintah Allah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram," yang tadi saya baca di mukadimah. Hai Muhammad, palingkan wajah kamu ke arah syatra, itu arah ke syatral masjidil haram. Itu turunnya waktu sholat zuhur. Kalian udah pernah haji masih tahu. Waktu sholat zuhur, ya, menurut cerita para ulama begitu. Nabi sholat madhab sono, utara. Baru 2 rakaat. Begitu 2 rakaat turun, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, Nabi putar ke sana, ke Tenggara. Karena Masjidil Haram adanya di Tenggara. Sana, Tenggara. Jadi 2 rakaat menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, yang 2 rakaat lagi ke Masjidil Haram. Jadi sholat zuhur pada saat itu Nabi 2 kiblat. Makanya dibangunlah supaya enggak hilang itu tempat bersejarah, dibangun masjid namanya Masjid Qiblatain. Ya kan? Yang umrah pasti tahu, yang haji ada Masjid Qiblatain. Itu sejarahnya. Kok saya bisa nerangin begini ya? Kan saya sering bawa jamaah dulu, ya. Jadi saya tahu.
Nah, terus yang selanjutnya dikit lagi itu adalah bahwa diangkatnya amal ibadah manusia itu diangkatnya pada malam nisfu Sya'ban. Itu selama 1 tahun diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti malam nisfu Sya'ban amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita ikuti kajian ilmiah dari guru kita Buya Haitami, dan masih ada kesempatan untuk kita lebih mempertajam lagi ulasan-ulasan ini. Saya memberikan kesempatan kepada 3 orang jamaah untuk bertanya. Penanya pertama silakan. Oke, Bapak Ibrahim silakan. Nabi Ibrahim. Ininya kasih tolong. Ini 2 nih ya. Ini 2-nya dunia. Iya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya selalu dalam keadaan sehat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Buya, apa itu malam nisfu Sya'ban, dan apakah pada malam itu semua amal akan diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Malam nisfu Sya'ban. Ini Ibrahim bertanya. Nisfu itu artinya setengah ya. Nah, Sya'ban artinya bulan. Jadi malam nisfu Sya'ban itu malam pertengahan bulan Sya'ban. Nah, tengahnya yang mana? Gitu. Kalau nisfu Sya'ban, kita biasanya ngambilnya nisful awal. Artinya nisful awal ya. Bulan Sya'ban kan misalnya 30 hari. Kan dibelah 2 nih. Ada 15 hari pertama tanggal 1 sampai tanggal 15. Yang keduanya tanggal 16 sampai tanggal 30 atau 29. Nah, kita pahami dulu. Nah, biasanya ulama-ulama kita di sini ngambilnya nisful awal. Malam pertengahan pertama, berarti malam 15. Kalau malam kunut biasanya ngambilnya nisfu sani. Sani itu 2. Malam nisfu ini biar paham. Nisfu sani itu berarti malam 16 baru baca kunut. Kalau yang pakai, kan ada yang nggak pakai ya. Nah, kita biasanya, tapi ada juga yang ngambil nisfu sani, nisfu Sya'ban, yang nggak apa-apa juga. Karena hadisnya itu kebanyakan yarfa'u amalal ibad, Allah mengangkat semua amal manusia fi syahri Sya'ban, bulan Sya'ban, kan nyebut. Iya. Gitu. Jadi benar, boleh-boleh saja. Jadi bulan nisfu Sya'ban itu Ibrahim artinya malam di mana diangkatnya seluruh amal manusia. Di audit tuh kita, ya. Hati-hati tuh nanti tuh malam nisfu Sya'ban ingetin. Jalan malam nisfu Sya'ban nanggap dangdut. Allahu Akbar. Iya, malam nisfu Sya'ban pesta miras, oplosan, pada mati. Ada-ada aja anak sekarang apa ya? Begitu ya. Mati bareng. Oplosan. Malam nisfu Sya'ban itu karena malam mustajab di mana diangkat amal manusia. Kita satu jangan berbuat maksiat, yang kedua tobat. Ya, istighfar, salat tobat. Yang ketiga mohon kepada Allah Subhanahu ya, supaya amal ibadah kita selama 1 tahun enggak sia-sia. Kalau ada yang cacatnya, ada dosa-dosanya supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang enggak sempurna amalnya, coba disempurnakan oleh Allah. Dan yang terakhir, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah sebagai simpanan nanti bekal di akhir. Karena tidak semua amal manusia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pertanyaannya gimana sih? Apakah malam nisfu Sya'ban semua amal akan diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh, gitu ya. Jadi ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Ini saya sudah kutip dari keterangan-keterangan. An Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini radhiyallahu anhu, beliau anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadisnya tadi
Mu'adz sahabat Nabi ya, jangan dengar Nabi ngomong begini, bersabda Nabi. Nah. Yutillullahu ila jami khalqi lailatan nisfi min Sya'ban. Jadi pada malam nisfu Sya'ban itu Allah tuh apa ya? Nginte. Enggak bahasa kita tuh. Oh ya, Allah tuh selalu memperhatikan makhluknya ya. Iya, dipantau tuh ya. Makhluk-makhluknya itu. Ila jami khalqi, seluruh makhluknya lailan nisfu Sya'ban, yaitu pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'il khalqihi. Kemudian Allah itu akan mengampuni semua. Tuh, murahnya Allah tuh ya. Jadi kalau malam itu yang beristighfar, malam itu meninggalkan maksiat, ya, dia kembali kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, itu diampuni oleh Allah. Itu malam itu tuh. Luar biasa kan ya? Jadi itu, kan gak ada manusia yang gak punya dosa, betul ya? Malam itu tuh kita ingat dosa apa saja tuh. Kita istighfar ya, kan kita pasti punya dosa ya. Malam itu kita istighfar sambil ngingetin dosa-dosa kita apa tuh. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali ada dua di sini. Illa musyrikin, kecuali orang yang syirik. Jadi malam nisfu Sya'ban masih menyembah patung, nyembah dukun, macam-macam dah, masih melihara tuyul. Nggak bakal diampuni yang begitu doang. Kalau masih bersifat syirik, nggak tobat, malam itu nggak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, musyahinin. Ini orang yang suka bikin gaduh, provokator. Ya, orang yang sebikin ribut. Pokoknya kalau ada dia pasti ribut aja. Iya, ini orang model begini namanya musyahin. Orang yang model begini nggak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya makanya kudu malamnya kita kudu ya baik-baik sajalah pada malam nisfu. Iya. Amal mau diangkat, mau dilaporin, diaudit 1 bulan, apa bukan 1 bulan, 1 tahun malah, 1 tahun penuh, kok dia malah jauh dari Allah. Nauzubillah min zalik. Itu bahkan ada kata yang lain, wa mudminu khamrin, orang yang minum khamr malam itu masih minum aja kagak mau taubat, nggak akan diampuni. Bahkan ada keterangan lain yang katakan akul walidain, orang yang durhaka sama orang malam nisfu Sya'ban masih marah aja sama orang tua. Ada nggak begitu? Iya. Kagak minta reda sama orang tua, nggak bakal diampuni. Ya. Nauzubillah, nauzubillah. Nah, itu barangkali jawaban saya ya untuk Ibrahim. Jadi selama orang itu malam itu dia berbaik kepada Allah, dia berbuat amal soleh, tidak maksiat, insya Allah dia akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu. Makanya tradisi kita kalau malam nisfu Sya'ban pada kumpul di masjid, pada kumpul di mushola. Dulu mas saya masih bocah, sebelum berangkat ke masjid, ke mushola, nyari air dulu di sumur. Lihat sumur saya mendidih, ya, melembung ya. Ya, kita kagak paham dulu mah ikut-ikutan aja udah, betul ya. Kan dulu mah nggak ada air mineral, ngambilnya dari sumur langsung, mana nyenggot lagi dulu mah. Ya, kita bawa tuh, pakai apa? Pakai kendi, dibawa ke mushola, ke masjid. Masya Allah. Dibacain Yasin, dizikirin, kita minum, insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Makanya dia juga seperti ya. Tapi ada juga saudara kita nggak pakai, ya nggak apa-apa juga. Ada lagi? Bagaimana Ibrahim? You understand? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut pada penanya kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Salam. Alhamdulillah kita udah sampai ke bulan Sya'ban. Amin. Yang saya mau tanyakan, amalan-amalan apa saja yang saya harus lakukan atau jamaah lakukan pada bulan Sya'ban ini? Mohon penjelasannya Pak Buya. Nama Darus. Ya. Darussalam. Rumah Keselamatan. Terima kasih. Ya Bang Darus ini pendatang baru, insya Allah Nyambung ke penanya. nyambung nanti ya. Panjang umur setelah bulan Ramadan ya.
Jadi amalan-amalan apa saja yang dikerjakan di bulan Sya'ban? Ya. Yang pertama kita dianjurkan berpuas minimal 1 hari. Syukur kalau 3 hari. Mau ngambilnya hari pertama boleh, mengambilnya Senin Kemis juga boleh. Kalau puasa Senin Kemis, kan Senin Kemisnya dapat, Sya'bannya juga dapat. Kudu pinter-pinter kita. Atau mengambil Ayyamul Bid, puasa bulan pertama 13, 14, 15 itu juga boleh. Tapi biasanya para ulama menganjurkan puasanya usahakan sebelum tanggal 15 atau sebelum tanggal 16. Jadi nisful awal tuh kita puasa di situ dah tuh beberapa hari betul ya. Kesononya ada ngatakan makruh. Karena jangan menyerupai Nabi. Kalau Nabi itu karena syahrul Nabi bulan Sya'ban itu puasanya paling banyak. Diceritakan tuh Nabi kalau puasa bulan Sya'ban hampir 1 bulan penuh nyambung Ramadan. Tapi kadang-kadang tidak karena puasa sunnah kan ya. Begitu. Apa Nabi ya, tapi kita mah semampunya kita. Itu hukumnya sunnah, pahalanya tadi sudah digambarkan bercabang-cabang, berlipat-lipat. Itu yang pertama puas. Karena ada sebuah keterangan dalam kitab Durrah, kullu nasi juyaun. Nanti manusia di padang mahsyar, padang rata, enggak ada tuh rumah, enggak ada tuh, hotel kagak ada, pohon kagak ada. Ayo matahari di atas kepala. Ayo. Iya, luar biasa tuh. Hausnya luar biasa matahari di atas kepala. Ada yang semata kaki kebanjiran air mata itu, air keringat itu. Lumayan itu mah. Ada yang sedengkul. Ya tergantung amal ibadahnya. Ada yang 1 pinggang kelelep keringat saking panasnya matahari. Ada yang sampai dada. Waduh. Nah kalau waktu swadada nih kita ngeri betul nggak ya? Antara selamat dan tidak tuh. Makanya kita kalau lagi wudu nih ngusap kepala, niat di dalam hati, ngomong dalam hati nih kalau ngusap kepala, wudu, ya Allah, naungilah hamba nanti di padang mahsyar dari teriknya mata. Ngomong begitu, ngomong nggak Bang Jai? Ya sekarang dikasih tahu ya. Jadi kalau lagi ngusap kepala, biar nggak kepanasan nanti di padang mahsyar, ya karena nggak ada pohon, nggak ada AC. Ayo mau kemana kita? Mau lari kemana? Ya Allah. Ya Allah, lindungilah hamba dari teriknya panasnya matahari nanti di padang mahsyar. Itu. Ya. Kullu nasi juyaun, bahwa manusia nanti semuanya dalam keadaan lapar yang luar biasa. Kenapa Buya lapar? Enggak ada warteg. Di mana padang mahsyar ada warteg? Enggak ada. Enggak ada restoran, enggak ada rumah makan, enggak ada. Haus, kenapa haus? Enggak ada teh solo. Gak ada yang jualan. Manusia semuanya panik serba ketakutan antara selamat dan tidak. Malah orang tua gak kenal anak, anak gak kenal orang tua. Ayo, bayangin itu kondisi semacam itu. Luar biasa suasananya itu. Di padang mahsyar manusia dibangkitkan dari alam kubur. Pada saat itu yang hanya bisa memberikan naungan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa backing kagak laku di dunia. Jenderal kagak laku, pejabat kagak laku, orang kaya kagak laku. Itu enggak? Semuanya ketakutan antara selamat dan tidak. Pada saat itu yang bisa backing hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan amal soleh kita. Di sini dikatakan seluruh manusia nanti akan merasakan lapar yang maha dahsyat di padang mahsyar, ilal anbiya, kecuali nabi. Kecuali para nabi. Kita mah bukan nabi ya. Gimana tuh? Wa ahlihim, dan keluarganya nabi. Nah kita bukan keluarga nabi. Tetangganya bukan. Ada ngaku nabi zaman sekarang palsu. Iya, ngaku nabi. Iya. Debat kalah, ditangkap nangis dia. Nabi apa tuh begitu? Nabi kok ditangkap polisi. Wasoimina Rajab, dan orang yang berpuasa sunnah di bulan Rajab. Nah, lumayan tuh. Puasa enggak kemarin? Puasa enggak? Lewat. Bagaimana sih namanya, ganti Jan Darussalam ah. Makan mulu Pak. Aduh, 1 hari mah kudu puasa. Hah? Awi puasa we? Berapa hari? 3, mantap, lumayan. Cakep, 1 hari ku cakep. Nah, puasa Rajab, kapan tuh puasa Rajab? Hari pertama. Hari pertama nggak bisa, hari 10 tuh, tanggal 10 tuh luar biasa tanggal 10. Kalau pertama kali 10 dah. Gitu.
Yang bagus mah tanggal 1 sampai 10, itu biasa nenek-nenek. Ngerajin banget. Ya udah ya. Kalah kita. Biarin aja baru mau meninggal udah. Iya. Lah kita romannya kagak mau open aja mau puasa sunnah. Iya. Jadi orang yang puasa sunnah di bulan Rajab, wa Sya'ban dan wa Shaimin di bulan Sya'ban itu enggak akan kelaparan. Wa Shaimin Ramadan dan orang yang berpuasa di bulan. Nah, biasa kan Ramadan kan ya? Ini Sya'ban masih bisa nih, belum lewat Sya'ban. Puasalah 1 hari kayak. Iya. Yang ketiga, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan mah kudu, pengen dibelenggu malah kan gak puasa, orang wajib hukumnya, betul ya? Itu. Paham Bang Darus? Yang kedua, di bulan Sya'ban itu banyak membaca doa. Karena termasuk mustajab. Apa doanya? Kalau kemarin maka Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Gitu kan kemarin ya? Lah kalau Bunda Pipin mah nyanyiin itu. Wa barikna Ramadana waghfir lana dzunubana. Betul enggak? Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami masuki bulan Ramadan dan ampunilah dosa kami. Kan begitu ya? Orang Ramadannya udah lewat, Rajabnya udah lewat. Enggak usah. Allahumma barik lana fi Sya'ban langsung ya. Terus wa baligna Ramadan waghfir lana dzunubana. Boleh disambung hasil maqasidana. Gitu ya. Doa tuh. Bisa enggak Bang Darus? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa baligna Ramadan waghfir lana. Udah ntar tonton aja YouTube-nya ada ntar. Tanya Pak Haji Detiar ntar melihat di HP-nya. Aduh, gila doa makan aja Bang Darus apal banget dia. Aduh, kan main dah. Yang selanjutnya kasratus salawat. Banyak baca salawat sama Nabi. Karena tadi kan bulan Sya'ban itu bulan diturunkannya perintah salawat. Berapa baca salawatnya Bang Darus? Jangan 1 kali. Jangan 10 kali. Jangan 100 kali. Itu masih SD 100 kali mah. 1000 kali. Caranya gimana caranya? Setiap habis sholat 5 waktu 200. Kan cuma 200 putaran tasbih. Selawat yang mana Pak Ustadz? Yang pendek. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Udah selawat Jibril aja yang pendek. Ya, Pak Darus ya. Itu. Cuman 2 kali putaran. Enggak sempat Pak Ustadz kalau lagi duduknya habis sembahyang, enggak sambil jalan pulang dari musala ke rumah. Sambil jalan sallallahu ala Muhammad sallallahu sampai di rumah 200. Di rumah sambil duduk boleh. Ya, tolong dengerin. Jangan ada ngobrol. Kemudian sambil tiduran boleh nggak baca salawat? Boleh. Jadi tingkatin sekarang usia udah kayak kita mah jangan 100 salawat. 1000 kali. Setiap habis sholat baca 200. Saya kadang-kadang nggak sempat baca duduk di masjid baca 200. Saya pulang dulu. Diulang saya duduk, saya baca selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 200 kali. Begitu caranya, penting jangan sampai kagak baca. Betul nggak? Ah, gitu. Kalau malam Jumat, tahajud itu malam Jumat, baca 1000 kali sekaligus, paling 5 menit. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10 kali putar. Insya Allah nanti kita dapat syafaat Nabi besar Muhammad. Iya. Kalau kita ngandelin ibadah kita belum tentu masuk surga, betul nggak ya? Kalau kita ngandelin ibadah kita mah, kita ngandelinnya apa? Rahmat dari Allah. Kalau Allah sudah rahmati, Allah nggak ngelihat sholat kita yang kurang khusyuk. Kalau Nabi sudah syafaatkan, Nabi yang minta, ya Rab ini Bang Darus banyak sekali baca salawat, cinta sama saya walaupun sholatnya kurang khusyuk. Tolong ya Allah masukkan ke dalam surga. Kalau Nabi yang minta nggak bakal ditolak, karena Nabi kekasih Allah. Karena Nabi itu Habibullah. Ya Bang Darus ya. Itu. Wallahu a'lam. Dilanjut kepada penanya Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya,
Apa saja keistimewaan bulan Ramadan sehingga dinamakan Syahrul Ummati? Mohon ridhonya untuk menjelaskan Buya. Terima kasih. Siapa namanya? Tarso. Tarso. Ya. Sutarso. Kan ada iklannya tuh. Tarso aja. TV itu. Itu mah bajaringan ya. Oh ini Sutarso. Iya sekarang Tarso kali. Bang Sutarso dari mana? Dari Madiun. Dari Madiun. Iya. Oh, berangkat jam berapa tadi deh? Oh, jauh. Luar biasa ini. Wah, jangan wali ini. Dari Madiun udah nyampe di sini dan berangkat jam berapa ini? Hah? Oh, begitu ya? Kalau bahasa Arab sudhulu. Oh, begitu ya? Iya ya, benar. Insyaallah. Jadi bulan Ramadan tadi kan dibilangkan syahrul ummati ya? Atau bulan panen. Syahrul ummati bulan umatnya Nabi besar Muhammad ya, jadi bulan istimewa lah begitu ya. Istimewa buat umat Nabi besar Muhammad. Kalau hari kan hari Jumat ya, menurut Ibnu Abbas begitu. Hari Jumat buat umatnya Nabi besar Muhammad SAW, hari istimewanya hari apa? Hari Jumat, makanya Jumat kudu pada ibadah kumpul di masjid itu ya. Kalau bulannya bulan Ramadan, itulah ya, bulan terbaik bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairus suhul, sebaik-baiknya bulan syahrul Ramadan itu bulan Ramadan ya, bagi umatnya Rasulullah. Jadi kenapa ini dinamakan bulan Ramadan ini begitu istimewa ya? Ya, sampai dikatakan bulan istimewa bagi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas itu karena fihi unzilal Quran, karena pada malam itu pada Ramadan itu turunnya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an wahyu pertama kali diturunkannya bulan Ramadan di Gua Hiro. Itulah coba kalau nggak ada Al-Qur'an jadi apa ini dunia? Karena Al-Qur'an itulah hudan linas wa bainatin minal huda. Jadi Quran inilah yang membimbing manusia, menunjukkan manusia dari peradaban yang hancur kepada peradaban yang tinggi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, minazulumati ilan, dari kegelapan kepada jalan cahaya kebenaran. Betul nggak? Iya. Dengan Al-Qur'an inilah merubah peradaban bangsa Arab pada saat itu yang rusak luar biasa menjadi peradaban yang mulia, madani itu. Jadi karena diturunkannya Al-Qur'an. Bahkan Al-Quran ini adalah mujizat terbesar Nabi besar Muhammad yang sampai ini ada bahkan akhir zaman gak ada yang berani merubah Al-Quran karena dijaga oleh Allah. Itu mujizat terbesarnya adalah Al-Quran. Karena dia bisa dipelajari, bisa dibaca, jadi petunjuk. Yang kedua yaitu adalah wafihi Lailatul Qadar. Nih keistimewaan bulan Rajab, bulan Ramadan. Ada malam Lailatul Qadri. Nah ini kadang-kadang nih orang ngimamin suka pada salah. Yang ngimamin tahu kan udah gacoan ini mah betul nggak? Inna anzalna ya gacoan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fil lailatul qadr. Benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Rohnya nggak dibawa, hilang. Korupsi dia. Haram hukumnya. Rohnya nggak dibawa. Inna anzalnahu fil lailatul qadr. Rohnya harus bersuara. Kan asalnya qadri. Bukan qad. Kalau qad akhirnya berarti kan dal ya. Bukan dal ujungnya itu roh. Iya, inna anzalnahu fil lailatul qadr. Rohnya ke bawah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Rohnya kedengeran, kalau kedengeran haram tuh. Hatamat lail fajr. Oh, malah fajr. Bukan jim ujungnya roh. Hatamat lail fajr. Dengerin Pak Imam Mekah kalau imamin. Betul nggak? Begini aja dah. Ntar kan punya HP nih, HP ketik. Kesalahan dalam membaca surat Al-Qadar. Pasti keluar itu. Pasti keluar. Hah? Imamnya bener kali, teman jamaahnya aja nggak kedengeran kali. Ini saya nggak tahu. Harus kedengeran. Karena kan sunahnya zohar, harus jahar kan. Sholat berjamaah itu kan kalau raweh sunahnya jahar kan ya, kedengeran. Iya, harus kedengeran.
Yaudah yang dapat jadwal imam latihan dari sekarang. Iya, jangan ngimamnya bukan dapat pahala, dapat dosa. Atau iza jaa nasrullahi wal fath. Betul masalah itu? Salah. Salah, yang benar gimana? Wal fath. Gimana? Wal fath. Wal fath. Ini ada qori itu. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ada suara ha. Ini fath. Emang ujungnya ta. Ujungnya apa? Ha. Wal fathu kan? Betul nggak? Ya kadang-kadang orang nggak sadar atau yang belajarnya dari kecil begitu. Ya jangan, harus kan itu berhenti. Kalau berhenti itu harus disukunkan. Wal fath. Wastagfir. Wastagfir. Kalau disambung wastagfirhu innahu, mendingan disambung kalau nggak bisa. Paham? Mana dalilnya? Iza taghayyara lafzu taghayyara filma. Tuh dalilnya. Kalau berubah lafaznya, berubah maknanya. Berubah makna dosa. Ayo. Makanya yang jadi imam cari qori. Ini qori nih. Cari tahsin, ngerti tahsin? Benerin. Hah? Kepanjangan qori. Apanya? Jadi panjangan bicara. Hati-hati. Imam kan katanya yang jadi imam bacanya kepanjangan, kalau imam pakai lagam. kagak pakai lagam, maksudnya belajar pasehnya, tahsinnya. Belajar sama qori. Kan kalau qori biasanya bacanya paseh. Gitu. Paham gak ya? Masing-masing bidangnya. Kalau belajar ngomong sama saya. Kalau belajar Quran nih. Ya. Ustaz Hidayatullah. Kan beda-beda orang, betul gak ya? Mana yang putih? Yang putih. Ustaz baru itu. Terus yang ketiga, apa Lailatul Qadar itu? Kemuliaannya berapa? 1000 bulan itu. Satu malam kalau kita dapat Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan kita ibadah 1000 bulan. 1 tahun berapa bulan? Jawab saya. 12. 1000 dibagi 12 berapa maksudnya? 83 tahun. 83 tahun lebih. Umur kita belum tentu nyampe. Makanya orang yang dapat Lailatul Qadar pasti masuk surga. 83 tahun. Tapi kebanyakan orang yang namanya 10 Ramadan terakhir, kan ada yang 10 Ramadan terakhir. Malam 21, malam ganjil, 23, 25, 27, 20. Tapi kebanyakan orang bukannya begadang ibadah, itikaf. Kan disunahkan kan itikaf. Itikaf di masjid, bukan di rumah. Kalau perempuan di rumah. Itikafnya di mall. Lagu apa itu? Ya nggak bakal dapat Lailatul Qadar, dapatnya Lailatul Qadar gitu mah. Jangan dapat Lailatul Qadar, udah tua begini mah kudu dapat Lailatul Qadar. Bang Tarso ya. Tarso. You understand? Cuma nanya pakai bahasa Jawa saya kagak bisa. Yang ketiga keistimewaan bulan Ramadan, wafihi siyamul wajib, karena diwajibkannya puasa. Ada nggak puasa wajib di luar Ramadan? Kodo makan itu makan nambel. Betul ya? Betul nggak? Itu karena dia punya utang Ramadan, kan nggak bisa dibayar Ramadan, harusnya di luar. Tapi Allah mewajibkan puasa wajib hanya bulan Ramadan, nggak di bulan lain. Di bulan lain hanya ibadah puasa luar biasa kan. Itulah hebatnya bulan Ramadan itu. Ya makanya jangan disia-siakan itu. Bahkan di dalam keterangan lain, wafihi a'malun mudha'afah. Di bulan Ramadan itu amalan dilipat gandakan pahalanya. Makanya disebut syahrus shawab, bulan penuh pahala tuh. Luar biasa ya. Ibadah sunnah pahalanya sama dengan wajib. Enggak ada bulan lain. Wafihi dzunubun maghfuratun. Ini saya kutip dari keterangan lain. Dan di bulan Ramadan itu dosa-dosa diampuni oleh Allah. Makanya disebut syahrul maghfirah. Bulan penuh dengan ampunan, digelar seluas-luasnya. Ayo banyak minta ampun istighfar di bulan Ramadan. Dan fihi syahrul mubarak, bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Makanya kita, kenapa sahur itu kan sunnah, tapi disuruh sahur sama Nabi, tasaharu,
Fa inna fi sahur barokah. Sahurlah ente karena sahur itu berkah. Jadi sahur itu bukan hanya mengenyangkan di siang hari, lebih kuat puasa, tapi juga dapat pahala. Orang yang kagak sahur nggak dapat pahala sunnah gitu. Paham ya? Orang yang berbuka puasa kagak disunahkan yang manis. Bagaimana yang bagaimana yang diabetes? Itu mah tanya sama dokter dah, jangan tanya sama saya. Iya. Hebatnya bulan Ramadan itu tukang es berjejer tuh. Laku semuanya habis. Luar biasa ya. Malah tukang kolak itu yang namanya di Poris, Cina yang jualan, habis juga. Bayangkan itu. Saya nggak tahu siapa yang beli sama kagak sih. Iya, biji salak empuk gitu. Kan biji salak keras. Tapi di bulan Ramadan biji salak empuk jadi kolak. Allahu Akbar ya. Ya, luar biasa ya. Nah, makanya kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa tisaba, ghufira lahu ma taqaddama. Tuh. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan di siang hari, puasa kan siang, diampuni dosa-dosanya setahun yang terlewatkan. Jadi tahun kemarin ini diampuni oleh Allah SWT. Man qoma ramadhana imanan wa tisaba, ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang ibadah di malam hari seperti tarawih, imanan wa tisaba, karena iman dan itisab mengharap saja Allah, ghufira lahu ma taqaddama min, diampuni juga dosa-dosanya. Luar biasa itu. Malah ada yang terakhir, man qoma Ramadan al-aman qoma lailatal qadri imanan wa tisaba. Barang siapa yang ibadah pada malam Lailatul Qadar, diampuni dosa-dosanya setahun yang telah terlewatkan. Wallahu a'lam. Udah Mas Tarso? Paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian dan sesi tanya jawab sudah kita ikuti bersama-sama, dan sebelum kita akhiri kajian kita pada malam hari ini, kita tutup dengan doa dan sekaligus doa untuk para arwah yang tadi telah kita hadiahkan. Saya persilakan kepada Ustaz Hidayatullah untuk memimpin doa. Dijamah aja itu. Ayo udah. Silakan. Fadul. Gak usah disebutin satu-satu. Iya. Ila arwahil mazkurin gitu aja. Tadi kan udah disebutin. Dijamah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ini musafahat ya. Iya. Terus foto bareng. Ya. وجميع المقربين وشيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Iyyaka na'budu wa Iya. Bismillahirrahmanirrahim. al-mazkurin. شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كافي وكافي مزيدا. يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتحفظنا بها من جميع الشيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى آمين يا الله يا رب. الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين يا الله. اللهم مسلما شاء عليك كما أشهد على نفسي يا رب من الموت. Amin. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر عنا من خزائن ورحمتك يا ارحم الراحمين. Amin ya Allah. واغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. Amin ya Allah. اللهم انا نشكو سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم آمين. وبركة في الرزق وتبلغ ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا في شكرة الموت ونجاة
من الضعف والرجال اللهم أخذنا من ظلمة الوهم وأكرمنا بالفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واشهد لنا بفضلك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض بنور الشمس برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله. صدري ويسر لي أمري ورحمة من لساني قولي آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين آمين يا الله. آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل آمين. في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا الله. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kami jamaah ngopi bersama Kiai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Semoga di bulan puasa ini kita selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.